Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Doni Saputra dan saya sendiri, Aga Latama Kisenta, akan mempresentasikan materi tentang instrumen keuangan berupa pengakuan dan pengukuran serta penyajian, sesuai dengan PSAK 55 dan PSAK 50, serta PSAK 71. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja masuk pada materi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang 3 macam standar akuntansi. Yang pertama, PSAK 55, yang kedua, PSAK 50, dan yang terakhir, PSAK 71. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang PSAK 55. Nah, secara garis besar, PSAK 55 ini berisi tentang instrumen keuangan berupa pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Tentunya, PSAK 55 ini memiliki tujuan tersendiri. Nah, tujuan dari PSAK 55 ini diterbitkan adalah untuk mengatur prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup PSAK 55 ini? Nah, PSAK 55 ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan. Namun, tentunya ada beberapa pengecualian. Nah, apa saja pengecualian tersebut? Yang pertama, penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan joint venture. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam sewa. Yang ketiga, hak dan kewajiban pemberi kerja. Yang keempat, instrumen keuangan pemberi entitas. Yang kelima, hak dan kewajiban yang timbul dalam kontrak asuransi. Yang keenam, kontrak antara pengakuisisi dan penjual dalam kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, komitmen pinjaman yang diberikan selain dari yang dijabarkan. Next, definisi instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan di sini maksudnya adalah setiap aset yang menimbulkan hak kontraktual untuk menerima kas atau keuangan lainnya. Liabilitas keuangan di sini maksudnya adalah setiap kewajiban kontrak untuk membayar kas atau aset keuangan. Sedangkan untuk instrumen ekuitas di sini maksudnya adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Selanjutnya, definisi dari derivatif melekat. Nah, pengertian dari derivatif melekat atau definisi dari derivatif melekat adalah komponen dari instrumen campuran atau instrumen yang digabungkan di mana di dalamnya termasuk pula kontrak utama non-derivatif yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen yang digabungkan bervariasi, seperti derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh kas yang dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga, atau suku bunga. Lalu, derivatif melekat ini harus dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan tertentu di sini bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik ekonomi dan risiko dari derivatif dan kontrak utama tidak saling berkaitan. Yang kedua, instrumen terpisah yang memiliki persyaratan yang sama dengan derivatif melekat untuk memenuhi definisi sebagai derivatif. Yang ketiga, instrumen campuran tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, selanjutnya akuntansi derivatif. Akuntansi derivatif di sini bisa
bisa kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, dicatat sebagai aset atau kewajiban dalam neraca, lalu bisa juga kita anggap sebagai nilai wajar, dan yang terakhir, perubahan atas nilai derivatif dicatat melalui laporan laba rugi kecuali net investment hedge. Selanjutnya, kualifikasi instrumen keuangan. Kualifikasi instrumen keuangan ini terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada aset keuangan, yang kedua ada liabilitas keuangan, dan yang ketiga ada timing. Nah, untuk aset keuangan ini terbagi lagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Di sini maksudnya adalah aset keuangan baik itu yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang ada pada saat pengukuhan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lalu, yang untuk investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo ini maksudnya adalah aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Lalu, kalau untuk yang pinjaman yang diberikan dan piutang ini maksudnya adalah aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Dan yang terakhir untuk aset keuangan tersedia untuk dijual ini maksudnya adalah aset keuangan yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam ketiga kategori sebelumnya. Lalu saya akan menjabarkan kualifikasi instrumen keuangan yang kedua, yaitu tentang liabilitas keuangan. Nah, di sini kan liabilitas keuangan itu dibagi lagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan yang aset keuangan tadi. Yang aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Cuma bedanya hanya pada aset sama liabilitas saja. Di sini contoh dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ini adalah liabilitas derivatif dan liabilitas diperdagangkan lainnya. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Di sini maksudnya adalah semua liabilitas lainnya selain daripada liabilitas yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. Berarti di sini ini maksudnya selain dari yang jenis pertama. Di sini kita bisa ambil contoh utang usaha, utang wesel, dan efek utang yang diterbitkan. Lalu kita masuk kepada jenis kualifikasi instrumen keuangan yang terakhir, yaitu timing. Di sini, entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo. Namun, ada beberapa pengecualian atas aturan timing jika penjualan atau reklasifikasi tersebut berada pada kondisi tertentu. Nah, kondisi-kondisi tersebut terdapat pada 3 kondisi. Yang pertama, dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali. Lalu yang kedua, terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat. Lalu kondisi yang terakhir terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas. Next, pengukuran instrumen keuangan. Pengukuran instrumen keuangan ini dapat kita bagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ada pengukuran awal dan yang kedua ada pengukuran berikutnya. Nah,
Pada saat pengukuran awal, entitas pada umumnya mengukur aset keuangan menggunakan akuntansi tanggal transaksi pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya hanya diakui pada nilai wajar. Biaya transaksi di sini bisa meliputi fee dan komisi yang dibayarkan pada para agen, konsultan, dan sebagainya. Lalu perlu ditekankan biaya-biaya transaksi di sini tidak termasuk premium dan diskonto utang, dan tidak termasuk juga biaya pendanaan, biaya penyimpanan maupun biaya administrasi. Lalu kita masuk kepada pengukuran berikutnya. Setelah kita melakukan pengakuan awal, maka aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar. Biaya diamortisasi atau biaya perolehan tergantung klasifikasi apakah nilai wajar dapat ditentukan dengan andal. Pengukuran awal dan pengukuran berikutnya atas instrumen keuangan dan perlakuan akuntansi atas perubahan awal diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi, dan yang terakhir ada nilai wajar. Next, penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan di sini dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ada penghentian pengakuan aset keuangan, ada pula penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Nah, yang untuk penghentian pengakuan aset keuangan ini terjadi jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Lalu, jika entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Lalu bagaimana dengan penghentian pengakuan liabilitas keuangan? Itu tuh bisa terjadi jika entitas mengeluarkan kewajiban keuangan dari neracanya. Jika dan hanya jika kewajiban keuangan tersebut telah berakhir, yang mana di sini maksudnya kewajiban yang ditetapkan oleh kontrak tadi dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Selanjutnya adalah lindung nilai. Lindung nilai merupakan derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai, atau aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai, yang mana nilai wajar atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai. Nah, bagaimana dengan penetapan item yang dilindung nilai? Untuk penetapan item yang dilindung nilai ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika item yang dilindung nilai merupakan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, maka item tersebut ditetapkan sebagai item yang dilindung nilai terhadap risiko perubahan nilai tukar atau untuk keseluruhan nilainya terhadap seluruh risiko, karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik selain dari risiko perubahan nilai tukar. Lalu ketentuan berikutnya, aset atau liabilitas yang serupa dijumlahkan dan dilindung nilai sebagai sebuah kelompok hanya jika secara individual atau liabilitas dalam kelompok tersebut memiliki eksposur risiko yang ditetapkan sebagai risiko yang dilindung nilai. Lalu entitas menilai efektivitas lindung nilai dengan membandingkan perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas atas instrumen lindung nilai dengan item yang dilindung nilai. Next, akuntansi lindung nilai. Akuntansi lindung nilai dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua, lindung nilai atas arus kas. Dan yang ketiga, lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri. Lindung nilai atas nilai wajar merupakan lindung nilai terhadap perubahan nilai wajar atas aset atau kewajiban yang telah diakui. Bisa juga kita definisikan sebagai
lindung nilai terhadap komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, kewajiban, atau komitmen pasti tersebut yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi, dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran kembali instrumen lindung nilai pada nilai wajar, atau komponen mata uang asing dari nilai tercatat yang diukur berdasarkan PSAK diakui pada laba rugi. Lalu dapat juga kita catat sebagai keuntungan atau kerugian atas item yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai, dengan menyesuaikan nilai tercatat item yang dilindung nilai dan diakui pada laba rugi. Lalu bisa juga kita catat sebagai ketentuan ini berlaku jika item yang dilindung nilai tidak diukur pada biaya perolehan. Dan yang terakhir dapat kita catat sebagai pengakuan keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai pada laba rugi diterapkan jika item yang dilindung nilai merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Kita masuk kepada jenis yang kedua, yaitu lindung nilai atas arus kas. Lindung nilai atas arus kas merupakan lindung nilai terhadap exposure variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau kewajiban yang telah diakui, misalnya seluruh atau sebagian. Lalu, arus kas yang pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan suku bunga variabel. Next, lindung nilai atas investasi neto pada operasi di luar negeri. Nah, ada beberapa poin penting yang mesti kita ketahui dari jenis lindung nilai ini. Yang pertama, hal ini atau lindung nilai jenis ini sama seperti lindung nilai pada arus kas. Lalu yang kedua, lindung nilai yang efektif untuk diungkapkan dalam model ekuitas. Lalu lindung nilai jenis ini, lindung nilai yang tidak efektif untuk diungkapkan dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir, operasi asing di bidang mata uang asing. Jadi menggunakan lindung nilai ini. Lalu kita masuk kepada kriteria lindung nilai. Ada 4 kriteria yang menjadi patokan atau termasuk ke dalam lindung nilai. Yang pertama, pada saat dimulainya lindung nilai terdapat penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Lalu, lindung nilai diharapkan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas. Kriteria berikutnya, untuk lindung nilai atas arus kas, suatu perakiraan transaksi yang merupakan subjek dari suatu lindung nilai harus bersifat kemungkinan terjadi, dan terdapat exposure perubahan arus kas yang dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Dan yang terakhir kriterianya, efektivitas lindung nilai dapat diukur secara andal. Lindung nilai dinilai secara berkesinambungan dan ditentukan bahwa efektivitasnya sangat tinggi sepanjang periode pelaporan keuangan, di mana lindung nilai tersebut ditetapkan variabel atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan perakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laporan laba rugi. Lindung nilai arus kas dicatat sebagai yang pertama, bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam pendapatan komprehensif lain, dan dicatat sebagai bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi. Jika satu lindung nilai kemudian menimbulkan pengakuan suatu aset atau liabilitas keuangan, maka keuntungan atau kerugian terkait yang sebelumnya diakui pendapatan komprehensif direklasifikasi dari ekuitas
memakai laba rugi sebagai penyesuaian untuk aset non-keuangan dimasukkan sebagai harga perolehan. Selanjutnya adalah item yang harus dilindung nilai. Item yang harus dilindung nilai adalah yang pertama, penerbitan utang dengan suku bunga tetap yang telah diantisipasi. Yang kedua, derivatif. Yang ketiga, deposito inti tidak berwujud. Dan yang terakhir, aliran pendapatan dalam mata uang asing di masa mendatang. Next, instrumen lindung nilai. Instrumen lindung nilai terdiri dari yang pertama, lindung nilai menggunakan aset atau liabilitas keuangan non-derivatif. Yang kedua, lindung nilai internal. Yang ketiga, lindung nilai terhadap eksposur nilai wajar dari obligasi mata uang asing. Yang keempat, akuntansi lindung nilai. Maksudnya di sini adalah penggunaan opsi yang diterbitkan dalam instrumen lindung nilai yang digabungkan. Dan yang terakhir, kontrak derivatif internal yang saling hapus digunakan untuk mengelola risiko bunga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan baru, yaitu mengenai PSAK 50, Instrumen Keuangan Penyajian. Yang pertama, yaitu tujuan dari PSAK 50. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam PSAK 50 melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas dalam PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan pengungkapan informasi mengenai aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terdapat dalam PSAK 60, instrumen keuangan pengungkapan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup PSAK 50. Ada terdapat dua ruang lingkup PSAK 50, yaitu yang pertama, diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan. Hal ini dapat terjadi kecuali yang pertama, penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja. Yang ketiga, kontrak asuransi. Yang keempat, instrumen keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 62. Yang kelima, instrumen keuangan, kontrak, dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berbasis saham. Nah, ruang lingkup PSAK 50 yang kedua, yaitu diterapkan pada kontrak, pembelian, atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan, yaitu dengan cara yang pertama, secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain, atau yang kedua, dengan mempertukarkan instrumen keuangan seolah-olah kontrak tersebut adalah instrumen keuangan, dengan pengecualian untuk kontrak yang disepakati dan dimaksudkan untuk terus dimiliki dengan tujuan untuk menerima atau menyerahkan item non-keuangan sesuai dengan persyaratan pembelian, penjualan, atau penggunaan yang diperkirakan oleh entitas. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam PSAK 50. Ada 6 istilah dalam PSAK 50, yaitu yang pertama, aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk pertama kas, yang kedua instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, yang ketiga hak kontraktual, yang dimana yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Yang keempat, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Istilah dalam PSAK 50 yang kedua yaitu instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Istilah yang ketiga yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak
yang menambah nilai aset keuangan, entitas, dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Istilah yang keempat yaitu instrumen yang mempunyai fitur opsi jual atau putable instrument. Putable instrument adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau purnakarya dari pemegang instrumen. Istilah yang kelima yaitu liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa: pertama, kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual yaitu yang pertama, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Liabilitas keuangan yang kedua yaitu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain dan merupakan suatu yang non-derivatif di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Dan istilah yang terakhir yaitu nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar dan pada tanggal pengukurannya. Baiklah, materi pembahasan selanjutnya yaitu penyajian dalam PSAK 50. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penyajian dalam liabilitas dan ekuitas. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Suatu instrumen keuangan dikatakan sebagai instrumen ekuitas jika dua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual, yaitu yang pertama, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Kondisi yang kedua yaitu jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, instrumen tersebut merupakan non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Nah, selanjutnya itu penyajian dalam instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang pertama, menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas, dan yang kedua, memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penyajian dalam saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut yang biasa disebut dengan saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Yang keempat, penyajian dalam bunga, dividen, dan keuntungan.
Bunga, dividen, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas. Dan yang terakhir, yaitu penyajian dalam saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dari nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika entitas tersebut yaitu pertama, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut. Dan yang kedua, berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Dalam akuntansi, untuk pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, entitas tidak dapat melakukan saling hapus aset keuangan yang dialihkan dan liabilitas terkait. Pernyataan ini mensyaratkan penyajian aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto jika penyajian tersebut mencerminkan arus kas masa depan yang diharapkan entitas dari penyelesaian dua atau lebih instrumen keuangan terpisah. Saling hapus antar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui dan penyajian jumlah neto berbeda dengan penghentian pengakuan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Hak untuk melakukan saling hapus merupakan hak hukum debitur, baik dalam bentuk kontrak maupun cara lain. Untuk menyelesaikan atau mengeliminasi seluruh atau sebagian jumlah yang dibayarkan kepada kreditur dengan cara membandingkan jumlah yang harus dibayarkan dan piutang kepada kreditur yang bersangkutan. Adanya hak yang dapat dipaksakan untuk saling hapus atas aset keuangan dan liabilitas keuangan mempengaruhi hak dan kewajiban yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan, serta mungkin mempengaruhi eksposur entitas atas risiko kredit dan risiko likuiditas. Kondisi ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan umumnya tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika, yang pertama, beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal atau instrumen sintetis. Yang kedua, aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan eksposur risiko utama yang sama. Yang ketiga, aset keuangan atau aset lain dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-resource. Yang keempat, aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunasan kewajiban tanpa aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. Dan yang terakhir, kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak asuransi. Baiklah, materi pembahasan kami yang terakhir pada presentasi kali ini yaitu mengenai PSAK 71. PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang diadopsi dari IFRS 9, Financial Instrument, telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 26 Juli 2017 dan berlaku efektif 1 Januari 2020. PSAK 71 akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Latar belakang diadopsinya PSAK 71 disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya, yang pertama, kompleksitas dan rule-based dalam penentuan klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Dan yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Dalam PSAK 71, selain membahas mengenai klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting dalam PSAK 71 adalah soal pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laba entitas, khususnya di bidang perbankan,
yaitu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN yang lebih besar dari sebelumnya. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode penghitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Jika dalam PSAK 55, kewajiban pencadangan muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar, maka dalam PSAK 71 memandatkan korporasi menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Kini, dasar pencadangan adalah ekspektasi kerugian kredit atau expected credit loss di masa mendatang berdasarkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya proyeksi ekonomi di masa mendatang. Berdasarkan standar akuntansi ini, artinya korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit atau CKPN untuk seluruh kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar maupun macet. Untuk kredit lancar misalnya, korporasi menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang, yang artinya korporasi harus menyediakan nilai pencadangan atas kredit atau piutang tak tertagih lebih besar dibanding sebelumnya. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai materi tentang PSAK 50, 55, dan juga 71. Berdasarkan semua pembahasan tersebut, kami membuat sebuah kesimpulan, yaitu yang pertama, informasi akuntansi harus memiliki relevansi nilai yang bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Penggunaan informasi akuntansi yang akurat oleh pengguna laporan keuangan, yaitu investor, kreditor, dan calon kreditor, memiliki peran yang besar, yaitu sebagai dasar pertimbangan apakah investasi yang akan dilakukan nantinya akan mendapatkan keuntungan atau kerugian dari kegiatan investasi. Sehingga, pada proses penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan harus sesuai dengan standar-standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran dan PSAK 50 tentang penyajian, yang mana PSAK 50 ini disempurnakan oleh PSAK 71 yang menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Kesimpulan berikutnya yaitu definisi instrumen keuangan menurut PSAK 55 adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan, entitas, dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Di dalam PSAK 55 juga akan dinyatakan definisi derivatif melekat, kualifikasi instrumen keuangan, pengukuran instrumen keuangan, penghentian pengakuan hingga lindung nilai. Definisi instrumen keuangan yang dinyatakan pada PSAK 55 sama dengan yang dinyatakan oleh PSAK 50. Dalam PSAK 50 terdapat pernyataan mengenai penyajian instrumen keuangan, mulai dari liabilitas dan ekuitas hingga saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Dan kesimpulan yang terakhir, yaitu mengenai PSAK 71 merupakan PSAK yang menggantikan PSAK 55 yang membahas tentang instrumen keuangan yang diadopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang telah disahkan oleh DSAK IAI. Di dalam PSAK 71, selain pembahasan mengenai klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting dalam PSAK 71 adalah mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, ataupun kredit.